Selamat sahabat, selamat pagi kepada kita semua. Dimanapun Anda berada pada saat ini, kami senang untuk mengucapkan selamat Hari Sabat. Kami dari Kependetaan Daerah Narinang sangat bersyukur pada pagi ini untuk mengongsikan ringkasan Sekolah Sabat pelajaran yang ke-6. Saya, Pastor Olan Vikenzi, Pastor Daerah Narinang, dan ada 3 panel di sini. Saya mohon mereka memperkenalkan satu persatu diri mereka, nama, gereja dari mana, dan apa tugas di dalam gereja. Saya mulai dari ujung sebelah sana, dipersilakan. Salam, saya Elder Pilonsani sebagai Elder Pembangunan Gereja Narinang. Ya, selamat pagi, selamat Hari Sabat. Saya Elder Fridolin dari Gereja SD Sege sebagai pentabir. Oke, selamat pagi dan selamat Hari Sabat. Saya Elder Matinin dari Gereja SD Ratau sebagai Elder Belia. Terima kasih ketiga-tiga panel kita sudah memperkenalkan sebentar tadi. Mari kita mulahkan kita punya ringkasan Sekolah Sabat pada Sabat ini dengan berdoa. Saya suka untuk memimpin kita semua di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang tinggal di kerajaan sorga, pada saat ini kami sudah sedia untuk belajar akan firman-Mu melalui Sekolah Sabat. Pimpin kami berempat di sini dan pimpin juga telinga pendengar di luar sana dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17. Saya bacakan di sini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. 2 Petrus 3 ayat 17. Tajuk firman Tuhan ataupun pelajaran yang ke-6 Sekolah Sabat kita yaitu mencari ketentraman dalam hubungan keluarga. Oleh itu pada Sabat ini, pada minggu ini, sepanjang minggu ini kita telah mempelajari, kita punya pelajaran Sekolah Sabat, dan ada satu tokoh yang kita telah pelajari, yaitu tokoh yang bernama Yusuf. Kita tahu bagaimana cerita Yusuf ini. Kalau kita membaca Alkitab juga, membaca Sekolah Sabat juga, kita tahu bagaimana cara dia mengatasi segala masalah itu, khusus di dalam keluarga. Pertanyaan yang pertama saya mau tanyakan kepada Elder Fridolin. Kita tahu melalui Sekolah Sabat hari Ahad bahwa keluarga besar Yusuf ini memiliki masalah yang sangat besar dalam sejarah, khusus dalam masalah keluarga mereka. Namun Abraham, Ishak, Yakub masih disenaraikan di dalam pahlawan iman. Jadi pertanyaannya begini Elda, kenapa ketiga-tiga tokoh ini masih disenaraikan dalam pahlawan iman? Ya, terima kasih Pastor. Ada 3 poin bagaimana tokoh-tokoh yang disebutkan Pastor tadi dalam Sekolah Sabat kita pada pagi ini. Sebentar tadi masih disenaraikan dalam pahlawan iman. Jadi yang pertama, iman mereka kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan. Melalui ketiga-tiga poin ini, Abraham, Ishak, dan juga Yakub sering belajar mengenai 3 poin ini walaupun bergelut dengan isu-isu keluarga atau masalah yang berlaku di dalam keluarga. Terima kasih Elda.
kita tahu, kita sudah pelajari deh, kenapa masih karena tulis Abraham, Ishak, dan Yakub ini di dalam pahlawan imam. Sebab mereka mengamalkan 3 perkara. Apa itu? Iman kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, maka timbul di pertanyaan yang seterusnya di khusus kepada Elder Motinin. Kita tahu bahwa Yusuf telah diperlakukan sama seperti binatang. Dia kena humban ataupun dia kena pukul hampir mati. Dan selepas itu ada banyak cabaran yang telah Yusuf hadapi semasa berada di rumah Potifar dan di dalam penjara. Namun ini pertanyaannya, Elda. Pertanyaannya adalah, melalui peristiwa Yusuf ini, apa pelajaran yang kita dapat contohi dalam kehidupan kita sebagai Kristen? Oke, terima kasih Pastor. Kita tahu semua yang peristiwa ini, dan dalam pelajaran sekolah Sabat pun memberi penjelasan tentang kehidupan Yusuf. Pendapat saya, pelajaran yang kita dapat dalam hal ini adalah terus setia kepada Tuhan, apapun, dimanapun kita berada. Terus menjaga iman kita kepada Tuhan walaupun banyak cobaan yang kita tempuhi. Sentiasa menjaga maruah diri walaupun kita dikhianati, sama seperti peristiwa bagaimana Yusuf mempertahankan harga dirinya di hadapan istri Potifar. Bersandar terus kepada Tuhan walau apapun kedudukan yang kita dapat. Terima kasih Elda. Ada 4 poin yang dia telah berikan di sana, yaitu yang pertama adalah tetap setia kepada Tuhan, menjaga iman kepada Tuhan, menjaga maruah diri, dan tetap bersandar sama Tuhan. Itulah poin yang telah diberikan oleh Elda sebentar tadi. Terus kepada Elda Pilon. Dalam pelajaran hari Selasa, kita ada tertulis di sana. Katakan seperti ini. Kita perlu mencari harga diri kita dalam apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Bagaimana Tuhan melihat kita. Dan bukan dalam peranan kita miliki sekarang. Pertanyaannya begini, Elda. Bagaimana cara Tuhan melihat setiap manusia itu? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pastor. Baik. Bagaimana Tuhan melihat setiap kita? Tuhan bukan saja dapat melihat kelemahan kita dalam keberdosaan kita sebagai seorang manusia, namun sebaliknya Tuhan juga melihat di sisi yang lain, yaitu melihat melalui kemampuan kita dalam melayani Tuhan. Dalam pelajaran hari Selasa menyatakan Tuhan melihat potensi, keindahan, dan berbakat yang kita sendiri tidak dapat bayangkan. Dia bersedia dan sudah mati bagi kita umat yang berdosa, agar kita memperoleh kesempatan untuk menjadi seperti apa kita telah diciptakan. Tuhan percaya setiap insan memiliki kemampuan tersendiri dalam merespon kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau terlibat dalam merespon kasih-Nya yang sudah ditunjukkan di kayu salib? Terima kasih Elda. Dia tinggalkan kita pertanyaan, yaitu yang kita boleh jawab dalam hati kita masing-masing. Bagaimana cara kita respon itu kasih Tuhan? Anda di rumah dan kami di sini boleh jawab itu di dalam hati kita masing-masing. Nah, Elda Predolin, saya mau bertanya kepada Anda. Dalam peristiwa Yusuf digoda oleh istri Potifar itu adalah satu tantangan yang sangat tinggi kepada si Yusuf. Cabaran dia sangat tinggi itu. Dan
Walaupun pada akhirnya Yusuf itu kena penjara, namun Yusuf tetap menang dalam pencobaan itu. Pertanyaannya begini, apakah rahasia kemenangan Yusuf? Ya, terima kasih Pastor. Ya, rahasia kemenangan Yusuf ialah kesetiaannya yang sangat mendalam kepada Tuhan, dan faktor ini disebabkan oleh kesadaran bahwa keadaan hidupnya tidak menentukan hubungannya dengan Tuhan, dan Tuhan menjaga, mengasihi, menguatkan dia dalam setiap keadaan hidupnya. Nah, kita boleh lihat dalam Ellen G. White mengatakan di sini dengan tegas di dalam buku The Ministry of Healing, muka surat 471. Cobaan dan rintangan adalah kaedah disiplin yang dipilih Tuhan, dan syarat-syarat kejayaan yang ditentukannya. Dia yang membaca hati manusia, mengenal sifat mereka lebih baik daripada mereka sendiri. Kenyataan bahwa kita diminta untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melihat sesuatu yang berharga di dalam diri kita yang Dia ingin kembangkan. Berarti Elder, Tuhan itu, cara Tuhan melihat seseorang itu jauh lebih daripada seorang manusia lihat. Ya, betul-betul. Dan Tuhan juga melihat Yusuf karena dia setia, oleh itu dia menang dari pencobaan. Ya. Oke, langsung kepada Elder Motinin. Selepas si Yusuf dia menjaga marwah diri dia, dan dia telah dikhianati oleh istri Potifar, dan dia akan kasih masuk dalam penjara. Nah, apa yang dilakukan Yusuf di dalam penjara? Oke, terima kasih Pastor. Dalam penjara, Yusuf bekerja dalam suasana yang nyata, tulus. Dia juga membantu orang yang memerlukan bantuan. Yusuf juga meminta bantuan kepada seseorang dan memperlihatkan dirinya sebagai orang yang lemah. Orang yang lemah bermaksud seseorang yang memiliki kerendahan hati. Mari kita menjadi seperti Yusuf yang sentiasa memberikan pertolongan kepada orang lain dimanapun keberadaannya. Selain itu, dia juga menunjukkan sifat kerendahan hati kepada semua orang di sekitarnya. Oke, terima kasih Elda. Kita dapat lihat dimanapun kedudukan si Yusuf ini, dimanapun dia berada, apa sifat yang dia miliki? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Berarti dalam keluarga itu haruslah memiliki kerendahan hati kalau mau ketentraman itu hadir dalam keluarga kita. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya kepada Elder Pilon. Dalam gambaran besar tentang hubungan yang Rasul Paulus nyatakan dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 13 itu, terdapat banyak cabaran yang kita dapat lihat. Jadi pertanyaannya begini, apakah cabaran yang kita lihat dalam penerangan yang Rasul Paulus nyatakan itu? Oke, terima kasih Pastor. Cabaran yang kita hadapi dalam penerangan ini adalah antara memilih untuk menurut kehendak Allah dan kehendak si jahat. Hal ini jelas berlaku dalam kehidupan pribadi kita, malah akan mengganggu hubungan dalam keluarga. Setan akan berusaha semaksimum bagi menjatuhkan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Namun kita sangat bersyukur karena kita tidak dibiarkan bertempur dalam peperangan ini sendirian. Amin. Tuhan menetapkan prinsip untuk hubungan-hubungan kita, khusus dalam keluarga. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Janji Tuhan akan senantiasa menyertai
dan menguatkan kita semua. Sama seperti peristiwa Yusuf, bahwa Tuhan senantiasa menyertainya. Begitu juga Dia berjanji akan bersama dengan kita pada saat hubungan kita menghadapi kerumitan. Terima kasih. Dalam penjelasan yang telah dikemukakan oleh Elder Pilon sebentar tadi, kita dihadapkan dengan satu cabaran, yaitu memilih si jahat dan si Yesus sendiri. Namun ada satu kegembiraan janji Tuhan, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir, saya mau setiap panel untuk memberikan respon kepada kita melalui pelajaran sekolah Sabat pada pagi ini, pada sepanjang minggu ini. Kita tahu bahwa kita telah pelajari Yusuf, kita telah ketahui ada cabaran, yaitu memilih si jahat dan si Allah sendiri. Namun apa yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, pelajaran yang kita boleh dalam kehidupan kita, khusus dalam keluarga kita. Mungkin Elder Pilon. Terima kasih Pastor. Salah satu daripada message yang dapat saya pelajari lewat sekolah Sabat ini adalah bahwa bagaimanapun keadaan kehidupan keluarga kita semasa kita hidup di dunia ini, marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Marilah kita senantiasa setia kepada firman Tuhan, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan daripada Elder Predolin. Ya, ada sedikit saja. Bagi saya dalam pelajaran Sabat kita pada pagi Sabat ini, biarlah Tuhan didahulukan dalam hidup kita dan sentiasa merendah diri walau apapun juga cobaan yang datang, biarlah Tuhan tetap kita pilih dalam hidup kita. Terima kasih. Mungkin sedikit lagi yang Elder Motindin boleh tambahkan. Oke, terima kasih pandangan kedua-dua elder tadi, dan saya hanya tambah sedikit saja untuk pandangan saya. Marilah kita sama-sama bersandar terus kepada Tuhan. Terima kasih. Bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Itulah kesimpulan yang kita boleh ambil sepanjang pembelajaran sekolah Sabat pelajaran yang ke-6 ini. Khusus dalam keluarga kita, kalau kita mau tenteram, ada 3 sebentar tadi: bersandar, percaya, dan utamakan Tuhan, supaya keluarga kita dapat menjadi tenteram. Terima kasih kepada ketiga panel di sini. Biarlah apa yang kita telah pelajari kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita. Amin. Sebagai doa penutup, saya minta Elder Predolin untuk berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada pagi Sabat ini ya Bapa, kami sangat bersyukur di atas pelajaran yang memberi kami kekuatan, memberi kami kesadaran di dalam hidup kami. Biarlah pelajaran ini ya Bapak memberi aplikasi kehidupan kami, maupun keluarga kami, maupun sahabat-sahabat kami, dan setiap orang yang ada di dalam sekeliling kami. Biarlah Engkau berkati kami, begitu juga kepada pendengar-pendengar yang melihat dan belajar firman-firman-Mu ya Bapak, karena Engkau lebih mengetahui dan Engkaulah yang kami utamakan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah mengampuni segala dosa dan kesilapan kami. Kami serahkan semuanya doa ini kepadamu ya Bapa, melalui anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Amin kepada kita semua. Kiranya berkat Tuhan melalui pembelajaran sekolah Sabat Anda dapat rasakan melalui
ketiga panel di sini, dan apa saja yang salah itu datang daripada kami masing-masing. Dan apa yang baik didengar itu semua daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Sabat.